Selamat pagi teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Hai, oke, apa kabar nih teman-teman semua nih? Semoga teman-teman berada di kondisi yang selalu sehat dan tetap bahagia gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin teman-teman yang belum kenal aku ingin perkenalkan diri dulu. Nama aku Theodorus Alkino Rivaldo Sebo, tapi teman-teman bisa panggil aku Theo. Nah, aku merupakan mahasiswa angkatan 2019 bimbingan konseling Unika Atmajaya. Nah, saat ini aku lagi semester 5 nih. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung nih, kenapa sih kok aku bikin video lagi gitu. Nah, jadi video kali ini itu beda dari video-video sebelumnya gitu. Oh, masa sih? Jadi video ini aku kerjakan, aku ambil itu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah apa ya? Oh, konseling seni. Konseling seni yang diampu oleh Pak Raksel, Pak Dominikus Raksel Biondi Situmorang. Wis. Jadi tugas UTS-nya kita disuruh menjelaskan eh, apa sih yang udah kita pelajarin, terus kita sambungin sama konseling seni gitu. Kali ini aku ingin menjelaskan penggunaan humor terapi ketika kita menggunakan konseling SFBT atau Solution Focus Brief Therapy gitu. Jadi aku ingin menjelaskan apa sih itu SFBT, lalu apa sih itu humor terapi, dan lalu di akhir aku akan membahas tentang analisis kasus penggunaan teknik humor terapi apabila kita menggunakan konseling SFBT, teman-teman. Oke, untuk yang pertama aku ingin membahas sedikit tentang SFBT. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu atau misalnya teman-teman di luar prodi BK mungkin nggak tahu nih apa sih itu SFBT. Jadi SFBT itu atau kepanjangannya Solution Focus Brief Therapy, ini berfokus pada pencarian solusi untuk mengatasi masalah dan melakukan suatu perubahan untuk bisa menjadi pribadi yang berkembang. Nah, jadi disampaikan juga oleh Caesar dalam Kori pada tahun 2013. Nah, pendekatan ini tidak menekankan pada sebab pemecahan masalah dan tidak menekankan pada hubungan antara sebab permasalahan dan solusi. Sehingga pada pendekatan ini konseli akan diajak untuk mencari solusi dalam upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi aku juga mau menjelaskan tentang Vipatus Strateg. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu apa sih itu Vipatus Strateg. Nah, jadi Vipatus Strateg itu ada filosofi, V-nya filosofi, P-nya patologi, Tra-nya itu strategi, Vipatu tujuan, strategi, sama teknik. Tek itu teknik. Nah, jadi filosofi dari pendekatan SFBT ini adalah manusia itu makhluk yang berkompeten dan memiliki potensi dalam mengkonstruksi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, manusia juga tidak perlu berfokus pada masalahnya, tetapi fokus terhadap solusi, bertindak, dan mewujudkan solusi yang diharapkannya. Nah, individu adalah pakar dalam kehidupannya mereka sendiri, inner subjective world, dan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, jadi di filosofi SFBT ini jelas bahwa SFBT ini mempercayai bahwa manusia merupakan makhluk yang kompeten dan memiliki potensi untuk mengkonstruksi permasalahan-permasalahannya yang sedang dihadapi. Oke, yang berikutnya ada metode dari SFBT itu sendiri. Nah, jadi ada 7 metode yang harus dilakukan ketika seorang konselor ini menggunakan teori dari SFBT. Nah, yang pertama itu ada describe the problem. Jadi di tahap pertama ini konseli menjelaskan masalah kepada konselor. Lalu yang tahap kedua ada describe the result you want, atau konseli menjelaskan hasil yang ingin dicapai saat proses konseling berlangsung. Lalu yang ketiga ada gather information. Nah, jadi di gather information ini konselor mengumpulkan informasi-informasi yang sekiranya dapat berguna untuk menyimpulkan solusi. Yang keempat ada think of the solution. Nah, konselor dan konseli memikirkan mengenai solusi apa yang kiranya ingin dipakai. Lalu yang kelima ada choose the best solution. Nah, jadi konseli memilih solusi yang sekiranya terbaik untuk masalah yang sedang dihadapi. Lalu yang keenam ada implement the solution. Nah, jadi di sini konseli mempraktekkan solusi
yang sudah dipilih sebelumnya. Yang berikutnya ada evaluate result and make necessary changes. Nah, jadi di tahap ini konseli dan konselor melakukan evaluasi dari solusi yang sudah diimplementasikan dan merubah sesuatu yang perlu dirubah. Dan yang terakhir, nah, jika diperlukan, jadi semua konseli dan konselor mengulang semua metode sampai masalah yang dimiliki konseli ini terselesaikan. Oke, yang berikutnya aku akan menjelaskan tentang patologi dari SFBT. Jadi patologi dari SFBT ini ada individu yang tidak mampu mengkonstruksikan solusi-solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, individu yang terlalu berfokus pada masa lalu dan merasa pesimis atas kemampuannya dalam mengkonstruksi solusi-solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, patologi yang ketiga yaitu individu yang selalu merasa bahwa dirinya memiliki lebih banyak kelemahan daripada kelebihan yang dimiliki. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu, patologi itu individu yang tidak sehat. Nah, tadi kan di filosofi, filosofi itu individu yang sehat menurut pandangan SFBT. Nah, sekarang patologi itu pandangan SFBT terhadap individu yang tidak sehat. Nah, jadi tadi ada 3 ya. Individu yang tidak mampu mengkonstruksikan solusi, lalu individu yang terlalu berfokus pada masa lalu, yang terakhir ada individu yang merasa dirinya tidak lebih baik. Dia merasa bahwa dirinya memiliki banyak kelemahan dan dia selalu merasa pesimis. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang berikutnya ada tujuan. Tujuan dari penggunaan teori SFBT. Nah, jadi tujuannya ini membantu individu agar mampu mengkonstruksi solusi-solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Tujuan lainnya membantu individu agar mampu berfokus pada masa kini dan meningkatkan rasa optimisnya agar mampu mengkonstruksi mengkonstruksi solusi-solusi yang sedang dia butuhkan, seperti itu. Lalu yang terakhir, membantu individu agar menyadari keunggulan-keunggulan yang dihadapi. Nah, yang berikutnya ada strategi dari SFBT. Yang pertama ada stabilizing rapport, yaitu pembentukan hubungan baik agar proses konseling berjalan seperti yang diharapkan. Yang kedua ada identifying a solvable complaint, yaitu mengidentifikasi keluhan-keluhan yang akan dipecahkan. Lalu yang berikutnya ada stabilizing goals atau menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam proses konseling. Lalu yang berikutnya ada designing an intervention atau merancang intervensi. Lalu yang berikutnya ada strategic task that promote changes, yaitu tugas tertentu yang diberikan oleh konselor untuk mendorong perubahan pada konseli. Yang berikutnya ada identifying and emphasizing new behavior and changes, yaitu mengidentifikasikan dan menguatkan perilaku baru dan perubahan. Yang terakhir ada stabilisasi termination atau ciri-ciri pertanyaan yang diajukan konselor untuk mengidentifikasi keberhasilan konseling. Oke, teman-teman, tadi aku udah jelasin apa sih itu SFBT dan segala macamnya. Sekarang aku mau masuk ke humor terapi nih, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke humor terapi, ada video nih yang teman-teman harus saksikan. Oke. For real, for real, for real, for real. For real, for real, for real. Oke, teman-teman, nah, video yang tadi tuh itu pengantar kita sebelum kita masuk ke penjelasan dari humor. Nah, sekarang aku mau jelasin nih tentang humor terapi itu apa. Nah, secara utama ketika humor terasosiasi dengan tertawa, humor yang menciptakan tertawa mampu menghasilkan reaksi fisik. Nah, dari reaksi dari fisik itu rileks, lalu reaksi dari psikis itu menjadi tenang, dan secara sosial akan mengalami perubahan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman melihat humor nih, lalu teman-teman tertawa, nah jadi dari tertawa itu teman-teman telah menciptakan fisik yang lebih rileks,
lalu psikis yang lebih tenang, dan secara sosial akan mengalami perubahan. Nah, otot rangka akan menjadi lebih rileks, perubahan pernafasan yang menjadi lebih rileks, dan mampu merilis endorfin dalam pikiran teman-teman nih, atau bisa disebut natural painkillers. Nah, jadi klien ini atau konseli diberikan pengalaman AHA dari perspektif HH. Jadi itu tuh kayak mungkin teman-teman yang tahu dark jokes. Jadi teman-teman kalau misalnya denger dark jokes, jadi banyak yang orang denger dark jokes itu ketawa dulu sebelum mikir. Jadi denger dark jokes nih, tek, dapat ketawa. Nah, terus dia baru mikir, wih, parah juga yang tadi ya. Nah, jadi itu menciptakan permasalahan atau pandangan ke dalam masalah. Nah, jadi ketika teman-teman dengar dark joke, ketawa, haha, baru mikir. Nah, jadi terus teman-teman kayak jadi teman-teman punya pandangan yang baru gitu ke dalam sebuah masalah gitu, teman-teman. Nah, jadi tertawa ini dapat meringankan penderitaan tetapi tidak dapat menyembuhkan penyakit. Kegunaan tertawa ini mungkin terbatas untuk menghilangkan penderitaan, mengurangi rasa sakit dan kecemasan. Namun, tidak banyak perawatan kesehatan yang diarahkan untuk mengurangi gejala penyakit. Menyeratkan bahwa tawa mungkin merupakan terapi untuk mengurangi gejala penyakit. Oke, berikutnya humor ini bisa digunakan untuk siapa aja sih? Nah, jadi humor ini bisa digunakan untuk segala jenis usia, segala macam usia, dari anak-anak, remaja, untuk orang dewasa, dan bahkan untuk lansia juga bisa gitu. Nah, untuk anak-anak ini humornya bisa menggunakan storytelling atau menggunakan boneka atau puppets, dan juga bisa menggunakan permainan kata. Nah, untuk remaja humor ini bisa digunakan dari teasing, mimicking, atau acting out. Acting out itu semacam bermain peran lah, seperti itu. Nah, untuk dewasa ini bisa menggunakan jokes. Nah, teman-teman tahu lah jokes itu apa. Nah, untuk older client atau usia lansia, humor ini bisa digunakan menggunakan jokes juga. Nah, tapi jokesnya ini, temanya ini lebih serem gitu. Bisa menggunakan temanya itu bisa kematian, atau bahkan sexuality, atau wisdom juga bisa gitu. Jadi older client ini menggunakan humor yang sangat amat next level lah kalau bisa dibilang gitu, karena dia masuknya udah bisa jokes tentang kematian gitu, karena ya kita tahu sendiri lansia ya. Baik teman-teman, tadi kan kita udah mendengarkan penjelasan dari SFBT itu apa dan humor terapi itu apa. Nah, sekarang aku mau memberikan contoh penggunaan dari humor terapi. Nah, jadi aku ada kasus. Nah, jadi kasusnya ini ada seorang bapak-bapak gitu berusia 33 tahun. Nah, jadi dia di kantornya ini sedang mengalami stres yang cukup berat gitu, karena dari atasannya memberikan deadline yang begitu banyak, dan si bapak-bapak ini merasa tertekan gitu di kantornya. Nah, jadi terus suatu saat dia pergi ke konseling, dia pergi ke konselor untuk melakukan prosesi konseling. Dan setelah dia cerita-cerita bla 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 ke konselornya, nah si konselor ini kayak mikir satu terapi gitu, dia menggunakan humor terapi. Nah, si konselornya ini karena konselinya ini bapak-bapak yang berusia 34 tahun, dia menggunakan konseling dari humor. Nah, jadi konselornya ini mau memberikan cerita humor gitu, cerita humor singkat kepada bapak-bapaknya ini. Nah, jadi konselornya memiliki cerita seperti ini. Judul ceritanya Foto di Dompet. Ada seorang suami yang di dompetnya terdapat foto istrinya. Teman-temannya memuji dia sebagai suami yang ideal. Nah, jadi salah satu temannya bertanya, apa gunanya membawa foto istri? Nah, dia menjawab, kalau saya punya persoalan di kantor, aku selalu memandang foto tersebut dan persoalan itu hilang. Wah, alangkah bahagianya kamu mempunyai seorang istri seperti itu. Bagaimana bisa begitu? Tanya temannya.
Ya, kalau saya lihat foto istri saya, semua persoalan apapun di kantor menjadi tidak apa-apanya dibandingkan persoalan hidup dengan dia, itu jawabnya. Nah, jadi dari cerita itu si bapak-bapak ini merasa dia pertama tertawa ya karena memang dia relate sama ceritanya. Terus ya memang karena dia sedang merasakan stres yang begitu berat gitu di kantor dengan deadline yang begitu banyak dan atasan yang selalu menekan dia. Nah, jadi dari cerita sini bapak-bapak ini kayak wah, dia tertawa tuh, dia merasa kayak ketawa ngakak lah gitu, parah banget karena ya relate itu. Nah, terus dia kayak setelah dia tawa dia kayak lebih tenang gitu, dia lebih relax lagi, dia lebih berpikir lebih jernih lagi. Nah, terus setelah itu, setelah melakukan konseling, akhirnya dia mendapatkan satu solusi yang memang dia rasa cocok untuk permasalahan yang sedang dia hadapi, seperti itu. Nah, dari kasus tadi nih, dari bapak-bapak ini, nah jadi kan bapaknya ini punya masalah ya di kantornya, terus dia pergi konseling. Nah, konselornya ini ngerasa kayak nih bapak-bapak nih kayaknya stres banget nih di tempat kerja gitu, dia butuh hiburan sedikit gitu. Nah, akhirnya si konselornya ini menggunakan terapi humor karena dia sudah bapak-bapak ya, jadi bisa digunakan humor. Dia menceritakan tentang cerita humor singkat gitu. Nah, jadi dari cerita humor singkat itu bapak-bapak ini merasa lebih tertawa gitu, dia ngakak, terus dia habis tertawa dia merasa lebih tenang, lebih rileks, dan pandangan dia terhadap permasalahannya itu langsung berubah gitu. Yang tadinya dia wah kayaknya gue nggak bisa nih, jadi ya kayak begini nih caranya nih biar nggak stres bla bla bla, seperti itu. Oke teman-teman, sekian sepertinya penjelasan dari SFBT humor dan analisis kasus yang sekiranya mungkin dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan gitu di konseling, atau mungkin ya seperti itu ya. Oke, thank you banget teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan menyimak. Nyimak. Dan big shout out untuk para Axel yang telah membuat tugas ini, tugas konseling seni, tugas UTS yang cukup membuat saya menggali banyak mengenai artikel-artikel humor terapi dan brief terapi yang cukup sulit dan banyak bahasa Inggrisnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, thank you semuanya. Dadah.